Selamat siang sahabat-sahabat tani. Hari ini saya mau melakukan penyemprotan rumput pada tanaman nilam. Adapun herbisida yang saya gunakan yaitu herbisida Ridatop 288 SL. Untuk harganya di tempat saya ini sekitar Rp60.000. Kemudian mendapat bonus 1 saset Metaben 20 WG. Nah, untuk Metaben ini nanti akan saya campurkan dalam kemasan botol ini. Nah, adapun dosis yang akan saya gunakan yaitu 100 mili. Kemudian di sini kita sudah dibekali dengan penutup takaran. Dan ini juga merupakan pertama kali saya menggunakan karena mendapat informasi dari teman, katanya Ridatop ini sangat baik diaplikasikan untuk membunuh rumput pada tanaman nilam. Walaupun herbisida kontak, tetapi proses kematiannya itu sangat maksimal dan tingkat pertumbuhan kembali pun sangat lama. Ini berdasarkan informasi dari teman sehingga saya tertarik untuk mencobanya. Oke teman-teman, sebelum kita mengaplikasikan, pertama-tama kita lakukan pencampuran terlebih dahulu. Nah teman-teman, sebelum kita melakukan pencampuran, pertama-tama kita campurkan terlebih dahulu serbuk Metaben ini. Untuk kemasan penutupnya ini sangat baik teman-teman. Biasanya kalau herbisida lain itu di sini berbentuk kertas, tapi ini berbentuk penutup plastik seperti ini. Jadi Metaben ini dia berbentuk butiran-butiran berwarna putih. Jadi tidak berbentuk tepung. Setelah itu kita kocok teman-teman. Nah, pertama-tama kita tuangkan terlebih dahulu 1 ml kecil air dalam tangki. Selanjutnya kita tuangkan 100 mili ya maksudnya. Ini ukuran sampai 200 mili teman-teman tempatnya. Cairannya berwarna hitam. Kalau disiram air sepertinya warnanya agak kebiru-biruan. Jadi kondisi rumputnya seperti ini teman-teman, masih kecil-kecil. Saya sengaja semprot terlebih dahulu. Artinya menyemprotnya tidak menunggu hingga tumbuh besar, karena untuk mempermudah kita juga melakukan penyemprotan. Karena kalau kondisi rumputnya sudah tinggi atau bahkan lebih tinggi dari nilam baru kita semprot, proses penyemprotan pun akan sangat susah. Kemudian kalau terlalu tinggi posisi spuyer pada saat melakukan penyemprotan, maka tingkat penyebaran hawa-hawa racun ini, embun-embun racunnya, itu persentasenya lebih banyak akan mengenai tanaman nilam kita. Tapi kalau rumputnya pendek seperti ini, otomatis posisi corong semprot ini tidak akan sampai posisinya tinggi setinggi nilam ini.
Jadi kita bisa lebih rendah lagi posisinya, sehingga embun-embun racun tidak akan bisa menyebar ke tanaman nilam kita. Nah, biasa penyemprotan ini saya lakukan selang-seling, teman-teman. Misalkan tahap ini saya gunakan racun kontak, maka tahap selanjutnya saya selingi lagi dengan racun sistemik. Tergantung dari kondisi rumputnya. Karena ada memang jenis rumput yang tidak mempan oleh racun kontak, tapi dia justru mempan oleh racun sistemik. Dan ada juga jenis rumput yang tidak mempan dengan racun sistemik, tapi dia justru akan mati dengan racun kontak. Tapi kalau memang kondisi rumputnya bisa mati dengan maksimal hanya dengan menggunakan herbisida kontak, ya cukup kita gunakan herbisida kontak saja. Begitupun sebaliknya, kalau jenis rumputnya hanya bisa dibunuh oleh racun sistemik, ya cukup kita lakukan penyemprotan menggunakan herbisida sistemik saja, tergantung kondisinya. Jadi kita tidak apa-apa, teman-teman, punya tanaman jadi korban konten. Kalau nilamnya rusak karena terkena hawa racun yang tidak cocok, itu sudah resikonya kita. Karena kalau kita membuat konten edukasi, memang baik dan buruknya kita juga harus siap. Sama seperti konten sebelumnya, saya melakukan penyemprotan menggunakan rompas, sementara rumput yang disemprot itu tidak mati dengan racun tersebut. Di situ kita juga mengalami kerugian, tapi tidak masalah. Kita tidak penasaran lagi, jadi untuk kedepannya kita sudah punya pengalaman bahwa kalau memang kebun kita kebanyakan rumput berdaun lebarnya, ya jangan gunakan herbisida rompas.